Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2019 A1H121. Di sini saya akan menjelaskan tugas matematika, yaitu tugas 2. Yang pertama yaitu tentang teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa hasil belajar terbentuk dari adanya stimulus dan respon. Hasil belajar dapat dilihat dari perilaku yang nampak. Teori behaviorisme menampakkan bahwa belajar merupakan proses pembentukan keterkaitan antara stimulus dan respon. Teori ini dengan model hubungan stimulus responnya mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Teori belajar ini menjelaskan belajar adalah perubahan perilaku yang diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif. Teori behaviorisme yang pertama yaitu tujuannya mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua menekankan pada faktor bagian. Yang ketiga menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang keempat sifatnya mekanis. Yang kelima mementingkan masa lalu. Karakteristik teori behaviorisme yang pertama, perubahan perilaku manusia yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian terpisah, artinya manusia itu terdiri dari bagian-bagian. Yang ketiga, mengamati perilaku manusia yang terjadi karena reaksi-reaksi yang berpengaruh. Yang keempat, perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori ini adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Hal ini berlawanan dengan teori behaviorisme. Adapun ciri-ciri teori belajar kognitif. Yang pertama, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mementingkan keseluruhan dibandingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peran fungsi kognitif. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. Yang kelima, perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. Yang keenam, pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. Ciri khas dalam pemecahan menurut teori kognitif adalah adanya insight. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Pada teori ini, peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, dan menemukan. Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Model-model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme diantaranya adalah model pembelajaran reasoning dan problem solving, model pembelajaran problem-based instruction, model pembelajaran perubahan konseptual, model pembelajaran group investigation, dan model pembelajaran inquiry. Teori sosial kognitif.
adalah salah satu teori belajar yang menjelaskan pola-pola perilaku. Teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura sejak tahun 1960-an ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Bandura berawal dari berbagai gagasan teori. Adapun landasan teori: 1. Model penyebab. 2. Melambangkan kemampuan. 3. Kemampuan perwakilan. 4. Kemampuan berpikir. 5. Kemampuan mengatur diri sendiri. 6. Kemampuan refleksi diri. 7. Sifat manusia. Adapun komponen dari teori sosial kognitif: yang pertama, agen manusia. Yang kedua, pengaturan diri. Yang ketiga, keyakinan dan kemampuan diri. Yang terakhir adalah teori belajar humanisme. Dalam teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajaran pada pembangunan kemampuan yang positif. Adapun ciri-ciri teori ini: ciri-ciri teori humanisme. Pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif, pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal, sosial, dan metode untuk pengembangan diri yang ditunjukkan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan juga masyarakat. Keterampilan atau kemampuan mengembangkan diri secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik. Adapun tokoh humanisme: yang pertama, Arthur Combs. Yang kedua, Maslow. Yang ketiga, Carl Rogers. Yang selanjutnya, aplikasi dan implikasi humanisme. Aplikasi dan implikasi humanisme. Guru sebagai fasilitator. Yang pertama, fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan perorangan dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 4. Mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan. Yang kelima, dia menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel. Yang keenam, di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan, dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai.
Yang ketujuh yaitu bila mana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi. Yang terakhir atau yang kedelapan, dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. Perasaannya juga dipikirkannya dengan tidak menuntut dan juga tidak melaksanakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Mungkin sekian penjelasan dari teori-teori belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.